Untuk nasabah gagal bayar, kalian beruntung sekali menemukan video ini ya. Karena di sini saya akan ibaratnya mengajarkan kalian untuk teman-teman yang tidak bisa bayar pinjolnya, awal mula langkah gagal bayar harus seperti apa. Ya. Jadi awal mula langkah gagal bayar harus seperti apa supaya lebih aman. Oke, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas langkah-langkah awal saat kita mau melakukan gagal bayar. Nah, ya karena kan gagal bayar ini bukan salah satu keinginan juga, tapi karena kadang keadaan keterpaksaan kita, karena keadaan uang mungkin lagi menipis ataupun memang lagi violet. Ya, seperti itu. Jadi kita akan terpaksa gagal bayar. Bagaimana sih gagal bayar yang memang aman gitu kan? Lebih aman lah ya, paling enggak terminimalisir dari resiko-resiko fatal. Nah, di video ini saya akan jelaskan step by step ya, sampai ibaratnya kalian terbebas dari jeratan pinjaman online itu sendiri. Karena pinjol ujungnya juga selesai, walaupun tidak dibayar. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, mungkin dengan menonton video ini kalian mendapatkan pencerahan ataupun memang edukasi, gitu kan, pengetahuan tentang bagaimana cara gagal bayar yang lebih aman. Tapi kalau memang kalian masih belum paham, kalian bisa langsung konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video. Kalau memang kalian ingin dibantu didampingin, ya, bebas dari jeratan pinjaman online saat kalian tidak bisa bayar. Oke, silakan langsung aja konsultasikan. Ataupun teman-teman di sini bisa ikuti edukasi-edukasi saya setiap hari melalui live streaming, ya. Kayak saya live melalui TikTok, teman-teman, setiap hari di situ silakan langsung aja ikuti saja dulu terlebih dahulu ya, supaya kalian mendapatkan edukasi pemahaman tentang permasalahan pinjol, terutama untuk teman-teman yang tidak bisa bayar. Di sini kita bukan mengajarkan untuk tidak bayar, tapi yang tidak bisa bayar saat ibaratnya terpaksa galbay dari tindakan-tindakan nantinya yang memang menyalahi peraturan oleh si pinjol itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini awal gagal bayar ini memang perlu yang namanya penanganan dari si nasabah itu sendiri. Yang pertama, sebelum melakukan penanganan, kita pahami dulu segi resiko pinjol kita terlebih dahulu. Karena kebanyakan di sini nasabah itu ketakutan dahulu. Jadi ketakutan duluan, ya. Ibaratnya ada yang takut DC lapangan, ada yang takut sebar data. Padahal dari segi resiko aplikasi pinjolnya juga belum tentu seperti itu, ya. Karena nasabahnya juga kadang belum mengetahui tentang resiko aplikasi pinjolnya. Ya, karena pinjol ini, kalau memang saya jelaskan dari dasar, gitu kan, pinjol ini memiliki 3 kategori, mulai dari legal, semi legal, sama ilegal. Ya, jelas. Kalau katanya sih cuma legal dan ilegal, enggak. Ya, karena pinjol OJK, lihat aja di dalam daftar OJK lah, Anda bisa searching di Google. Di situ tertulis pinjol legal, ibaratnya pinjol OJK yang terdaftar dan berizin. Statusnya sudah seperti itu. Ya, terdaftar dan berizin itu 2. Berarti ada kata-kata dan. Dan itu jelas, yaitu terdaftar itu semi legal, yang berizin itu adalah legal. Makanya di sini memang ada 2 kategori itu ya, semi legal dan juga legal. Apalagi kalau ilegal lah ya. Yang ketiganya itu ya ilegal. Ilegal itu adalah aplikasi yang memang tidak pernah meminta izin ke pemerintahan kita yang memang dinaungi oleh OJK tentunya ya. Jadi mereka itu asal masuk aja ke Indonesia kita ini, memberikan pinjaman-pinjaman ke masyarakat Indonesia. Yang jelas kalian tahu, ilegal banyak yang memang menyalahi semua peraturan. Nah, mulai dari pinjamannya, asal pinjam kadang menjebak, tiba-tiba nasabah nih baru daftar aja, tiba-tiba ditransfer. Ya, dengan tenor hanya 7 hari, dengan ibaratnya limit tidak sesuai, pinjam 1,8, cair cuma 1,1. Ya. Dan juga penagihan-penagihannya dengan pengancaman dan juga penyebaran data. Nah, itu sudah dilakukan oleh pinjol ilegal. Nah, dasarnya itu, teman-teman, sebelum kalian melakukan gagal bayar, kita pahami dulu tentang segi resiko pinjolnya. Kalau legal kan udah jelas, mereka itu memang ada DC lapangan ya. Tapi yang harus kalian pahami, DC lapangan ke rumah itu cuma nagih hutang, bukan mau mencelakai. Segala bentuk penagihan itu ada aturan dan juga SOP yang berlaku. Nggak ada yang perlu kita takutkan juga.
Kalau memang kalian terpaksa gagal bayar di aplikasi legal yang ada di sel lapangan, berarti yang harus kalian pelajari adalah bagaimana cara menghadapinya nanti. Bukan patokan bayar, awas ya. Bukan patokan bayar, karena patokan bayar itu ada uang atau enggak, kan seperti itu. Tinggal Anda pelajari tentang SOP penagihannya seperti apa, etika penagihannya seperti apa. Supaya kalian tahu nanti, setelah ibaratnya dasar dari SOP penagihan dari kolektor lapangan kalian pahami, etika penagihan kalian pahami juga, maka kalian akan paham sendiri bagaimana cara menghadapi FC datang ke rumah nanti. Ya, karena di sini yang galbay legal yang ada FC lapangan itu banyak. Yang sudah didatangin berapa kali, tetap aja ujungnya selesai si FC itu sendiri tidak melakukan penagihan lagi. Seperti itu, tetap. Kalau aplikasi semi legal ini justru adalah aplikasi yang paling aman untuk digalbay. Ya, kenapa? Karena dasarnya dari aplikasi semi legal itu kebanyakan tidak memiliki kolektor lapangan yang akan ke rumah. Mereka itu hanya teror penagihan online dan tidak melakukan penyebaran data seperti pinjol ilegal. Jadi mereka itu hanya teror penagihan online yang walaupun dasarnya ada yang sampai keluar kontak darurat. Ya, keluar kontak darurat itu adalah menghubungi kontak yang memang tidak kita cantumkan, tapi hanya sebatas melakukan penagihan, bukan penyebaran data seperti pinjol ilegal yang menyebarkan foto KTP dan juga selfie dengan kata-kata kasar gitu, bukan. Kalau semi, ada semua aplikasi juga memang ada yang berpotensi sampai ke sosial media, itu dilakukan oleh oknum-oknum. Ya, Kredit Pintar lah contohnya. Kredit Pintar itu legal besar, dia ada FC lapangan, cuman beberapa kasus nasabah mengalami ada yang diteror sampai ke sosial media. Itu mah tinggal bagaimana kita melakukan tindakan aja. Sosial medianya kita amankan, ya, kita amankan sosial medianya. Itulah dasar-dasarnya. Jadi kita lakukan penanganan, ya, mulai dari penanganan seperti kita lah, jika kita memang sudah memahami tentang resiko aplikasi pinjolnya nih, legal, semi legal, apa ilegal, itu kan dasar yang pertama. Yang keduanya adalah melakukan penanganan untuk meminimalisir lah ya teror penagihan, ya, meminimalisir teror penagihan. Mulai dari mana? Teror penagihan telepon, itu kan bisa lakukan yang namanya pemblokiran. Sudah ada fitur-fiturnya di handphone kita sendiri, ya, itu dasarnya. Sudah ada fiturnya di handphone kita sendiri. Kita lakukan pemblokiran. Bagaimana kalau memang telepon misalkan diabaikan terus-menerus? Memang harus, ya, memang harus diabaikan. Karena bentuk penagihan mereka itu spam sebenarnya ke nasabah-nasabah gagal bayar. Beberapa telepon-telepon masuk, kalau memang kalian angkat, sebenarnya itu adalah kayak robot, ya. Kita angkat telepon, itu yang bicara itu komputer, sistem, bukan orang, ya, bukan orang, tapi sistem komputer yang melakukan spam ke nasabah gagal bayar. Ya, justru itulah yang memang harus kita hindari, yaitu merespon penagihan-penagihan, termasuk telepon dan juga chat penagihan. Ya, kenapa? Karena telepon itu spam ke nasabah-nasabah itu bukan hanya Anda aja, tapi ke nasabah gagal bayar, ya, seperti itu. Nah, nanti itu sebenarnya di jasa si penagih-penagih itu akan melihat, ya, si sistem-sistem penagih itu akan melihat nasabah mana yang merespon, nasabah mana yang tidak merespon. Justru itulah yang akan dijadikan target penagihan kalau memang Anda merespon penagihan tersebut. Jika diabaikan, justru itulah yang akan disisihkan nantinya. Ya, seperti itu, awas. Ini langkah-langkah di gagal bayar yang harus kalian pahami lah intinya. Ya, seperti itu. Dan chat-chat penagihan abaikan semuanya. Kalau kita abaikan, apakah memang akan dihubungi ke kontak-kontak kita? Makanya kita harus paham dengan ibaratnya penanganan, dengan segi resiko. Yang mengakses kontak hanya pinjol ilegal. Kalau Anda galbay legal ataupun semi legal, mereka itu nggak akses kontak. Ya, jadi nggak perlu takut sebar data. Gitu kan. Makanya kita memahami resiko-resiko pinjol itu supaya kita tidak ketakutan dengan sesuatu hal yang belum kita ketahui ibaratnya resiko-resikonya. Kadang rata-rata nasabah awam kan seperti itu, takut sebar data lah, bagaimana cara ngamanin kontak lah, bagaimana cara hadapin DC8, belum tentu ada kan, kalau memang kita belum memahami tentang segi resikonya. Banyak yang konsultasi yang galbay pinjol OJK, tapi ibaratnya menanyakan, bisa nggak ya amanin kontak? Buat apa amanin kontak? Ya, buat apa amanin kontak? Makanya kita harus memahami hal tersebut. Keuntungan kita memahami segi resiko pinjol kita itu adalah supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohin. Termasuk sama jasa-jasa di pinjol. Banyak oknum-oknum yang menawarkan awal mula menakut-nakuti. Awal mula menakut-nakuti. Setelah itu dia bilang akan bisa membantu. Kan seperti itu. Ya, padahal dasarnya karena memanfaatkan ketidakpengetahuan kalian. Ya, kalau di sini utamanya adalah bantuan itu edukasi seperti ini. Ya, edukasi pemahaman tentang resiko pinjol seperti apa, hukum pinjol kayak gimana. Itu yang memang kita utamakan.
Setelah itu, kita nanti bentuk penanganan untuk meminimalisir resiko tadi, seperti teror penagihan, penyebaran data, dan juga bagaimana cara menghadapi kolektor lapangan. Ya, kita bentuk seperti apa? Awas, bukan juga ibaratnya bantuan instan yang memang dibantu gagal bayar bisa aman gitu dari tidak ada teroran, tidak penyebaran data seperti yang ditawarkan jasa-jasa oknum penipu tuh ya. Jasa-jasa oknum penipu yang banyak itu berseliweran penghapusan data pinjol. Awas, nggak ada yang seperti itu. Namanya galbay nggak ada yang instan, nggak ada yang aman 100%. Namanya galbay ya ada resiko. Paling minim setelah ibaratnya ditanganin pun ya penagihan-penagihan akan tetap ada. Misalkan desa lapangan yang ke rumah misalkan di aplikasi legal pasti akan tetap datang walaupun dibantu sama jasa manapun. Termasuk jasa-jasa yang legal tetap datang. Ya. Cuman prosesnya kalau memang jasa-jasa yang benar ya bantu mendampingin, ya. Jadi tidak ada yang namanya Anda galbay di aplikasi legal yang ada desa lapangan gitu kan, dibantu sama jasa bisa berhenti ataupun tidak datang, nggak mungkin. Makanya disinilah kita harus memahami segi dasar-dasar dari pinjol itu sendiri, ya. Tapi yang harus kalian pahami, pinjol itu ujungnya selesai walaupun tidak dibayar. Mereka itu ada asuransi juga, gitu kan? Tinggal kembali ke Anda sendiri. Kalau memang tidak sanggup bayar sama sekali, ya udah, galbay. Nggak bayar, cuman rusak di slip BI checking. Ya, seperti itu teman-teman. Ya itulah gambaran sedikit untuk ibaratnya teman-teman yang baru mau mulai gagal bayar. Kita rangkum lagi. Mulai dari mana? Mulai dari memahami segi resiko pinjol kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui cara penanganan untuk meminimalisir ya segi resiko-resiko fatalnya. Seperti itu. Barulah kalian mulai gagal bayar. Nanti kalau memang ada desa lapangan, tinggal belajar bagaimana cara hadapinya. Simple kok semuanya juga. Jadi tidak ada yang memang rumit ya. Karena yang rumit itu adalah pikiran kita sendiri justru yang belum paham. Ya, seperti itu. Itulah awal dasar-dasar. Mungkin nanti next video lah. Ini mungkin terlalu panjang durasinya. Next video saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Pas kita mulai galbay di aplikasi legal harus seperti apa, di aplikasi semi legal harus seperti apa, di aplikasi ilegal harus seperti apa. Mungkin nanti di next video. Jadi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu biar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari pengetahuan saat kita gagal bayar ya. Boleh nanti silakan subscribe terlebih dahulu, like jika kalian suka. Jika ini bermanfaat video ini, bisa share ke teman-teman kalian ya, teman-teman, seperti itu. Dan kalau memang teman-teman ingin konsultasi secara langsung, sekali lagi boleh silahkan langsung aja konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video teman-teman ya. Kalau memang ingin join lab, mendapatkan edukasi secara langsung setiap harinya, bisa kunjungi di TikTok saya lab setiap hari di sana. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Mungkin saya pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.